وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani barakallahu fikum jami'an wa saudara dan saudariku dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita semuanya dan disempurnakan untuk hambanya. Pada sore hari ini dan kita masuk pada tanggal 1 Rajab tahun 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2021 Masehi. Alhamdulillah Allah temukan kita kembali dari majlis ke majlis yang lainnya, dan insyaallah sebagaimana yang diketahui oleh ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kajian kita pada sore hari ini kita akan bahas sebuah kitab yang insyaallah amat sangat bermanfaat. Dengan ringkasnya sebuah risalah yang pendek, singkat, mungkin tidak ada 40 halaman, tapi Masya Allah sebenarnya risalah ini perlu disyarah, perlu dijabarkan dengan panjang dan penjelasan yang lebih luas. Tentunya bukan orang seperti saya yang menjabarkan, tapi memang layaknya yang menjabarkan ini adalah penulisnya sendiri atau ulama-ulama yang lainnya. Nah, dan kajian ini atau kitab yang pernah kita kaji ini, kitab ini pernah kita kaji mungkin 1 tahun yang lalu, tapi terus kena pandemi, terus kita berhenti, dan insyaallah kita akan ulangi kembali untuk membahas kitab Mu'jmalu Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, ini nama kitabnya. Nah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh atau Ustaz Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala, dan beliau seorang ustaz, profesor doktor dalam bidang akidah di Universitas Islam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh, Saudi Arabia.
Mujmal usuli ahli sunnati wal jamaah. Ringkasan usul atau dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah. Ringkasan dari dasar-dasar secara global tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu kurang lebih artinya seperti itu, mujmal usuli ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Kitab ini atau risalah ini sekali lagi tidak ada 40 halaman. Naam, 26 halaman bahkan. Afwan, 29 halaman. Dengan ringkasnya, dengan pendeknya dan singkatnya, ternyata kitab ini tidak sembarangan. Makanya di antara yang membuat saya pengen bahas kitab ini dibaca oleh para kibar ulama, mendapatkan takrid, mendapatkan rekomendasi dari sekian banyak para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, anggota Badan Fatwa Saudi Arabia, bahkan termasuk beliau adalah kibar ulama besar Saudi Arabia. Bahkan di zaman sekarang ini beliau jadi rujukan dalam masalah fatwa bagi kaum muslimin ahli sunnah di penjuru dunia, bukan cuma di Saudi Arabia saja, sampai seluruh penjuru dunia. Kalangan ahli sunnah wal jamaah, kalau sudah ada fatwanya Saleh Fauzan, itu kiranya sudah cukup. Nah, saking benar-benar beliau adalah ulama yang jadi rujukan di zaman sekarang ini. Ini bukan sembarangan, saya beliau memberikan mukaddimahnya atau memberikan yang membaca kitab ini dan juga mentakrid. Dalam cetakan yang lain beliau memberikan mukaddimah. Dalam cetakan yang lain, kelihatannya cetakan yang baru, ada kata sambutan khusus dari Syekh Saleh Fauzan. Biar antum tahu siapa Saleh Fauzan. Saleh Fauzan ini hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan Syekhuna hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seorang ulama besar. Meskipun beliau bukan muftinya Saudi. Mufti Saudi itu cuma satu orang, tapi dibantu oleh ulama-ulama besar yang lainnya, di antaranya Syekh Saleh ini. Mufti Saudi Arabia sekarang ini adalah Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau seringkali kalau ditanya pertanyaan yang agak mungkin menurut beliau pertanyaan yang serius dan itu pertanyaan yang besar, beliau seringkali menyerahkannya kepada Syekh Saleh Fauzan, padahal beliau muftinya. Nah, yang kedua, seringkali ketika beliau itu ditanya suatu pertanyaan dan sudah dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan, pertanyaan itu pernah dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan, beliau mencukupkan dengan fatwanya Syekh Saleh Fauzan, beliau tidak mau berfatwa lagi. Ini menunjukkan akan subhanallah gimana posisi Syekh Saleh Fauzan di hadapan mufti Saudi Arabia, padahal mufti ini adalah gurunya Syekh Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan beliau memiliki guru, yaitu di antara gurunya adalah Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Nah, ini biar kita tahu tentang para ulama. Nah, ini yang memberikan mukaddimah atau kata sambutan dari kitab ini. Di antara ulama yang lainnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, termasuk juga ulama besar di Saudi Arabia, dan juga Syekh Dr. Hamzah bin Hussein Al-Fi'ur, dan yang lainnya lagi, masih banyak lagi sebagai masyayikh yang memberikan kata sambutan, bahkan memberikan tazkiyah, rekomendasi pada kitab ini agar supaya dijadikan rujukan oleh kaum muslimin.
Karena saking banyaknya para ulama yang memberikan takrid, yang memberikan ujian pada kitab ini, meskipun kitab ini termasuk kitab yang dikarang di zaman yang sekarang ini, maksudnya pengarangnya juga masih hidup, Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah, beliau masih hidup. Nah, tapi masya Allah kitab ini mendapatkan qabul, diterima oleh kaum muslimin dan menyebar di negara Islam. Dan saya sendiri pernah menghadiri daurah kitab ini dari pengarangnya sendiri, dan beliau pernah datang ke Saudi, pernah datang ke Indonesia mungkin tahun 2006 atau 2005 kurang lebih itu. Nah, pernah datang ke Indonesia dan anak ikut daurahnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah sudah kita baca secara ini, dah kita sampaikan dulu juga, dan secara umum sudah saya sampaikan tadi. Nah, tamhid al-aqidatu lughatan, qala fadilatul syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid al-aqidatu lughatan min al-aqdi wa tawthiq wal ihkam wa rabti bi quwwah. Tamhid ini pembukaan. Pembukaan di sini Syekh pengen menjelaskan makna akidah secara bahasa atau dari sisi bahasa dan istilahnya, dan apa makna salaf, apa makna ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu yang akan kita bahas di tamhid ini. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, akidah dari sisi bahasa artinya al-aqd, artinya aqd, ya akad. Bahasa kita ya akad, al-aqdu akad. Namanya akad itu apa sih? At-tawthiq, sebuah perjanjian. Al-aqd itu ikatan yang kuat. Akad nikah, ya kan? Akad perjanjian apa? At-tawthiq ini juga sebuah perjanjian atau mengabadikan sesuatu. Mengabadikan sesuatu. Wal ihkam, di sini kuat, ihkam ini kuat. Wa rabtu bi quwwah, menali dengan kuat. Ini semuanya dari sisi bahasa, artinya al-aqd itu artinya ya ikatan yang kuat, mengabadikan sesuatu yang rapi dan kuat. Nah, dan mengikat dengan kuat. Ini makna-makna dari akidah dari sisi bahasa. Jadi sebelum kita membahas akidah dari sisi dari sisi istilah, kita sudah paham, oh akidah itu suatu ikatan yang kuat. Dari sisi bahasanya, ikatan yang kuat. Berarti akidah ini kira-kira apa ya dari sisi istilah? Wastilahan, dari sisi istilah, al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi, yaitu ini dari sisi istilah. Sekarang bahasa sudah tadi. Istilah beriman dengan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Bagi orang yang meyakini. Sebuah keimanan yang kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini dari segi istilah. Dari sisi istilah ini, ikhwani barakallahu fikum, jadi bisa kita pahami bahwasanya akidah ini ada dua macam. Akidah yang sesat, ada akidah yang sahih. Nah, ada akidah yang sahihah, yang benar, ada akidah batilah. Dari sisi ini. Karena orang Syiah sebagai contoh, saya ambil contoh orang Syiah, mereka memiliki keyakinan yang sesat, dan itu mereka berkomitmen, berpegang teguh dengannya.
dan meyakininya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau Ali bin Abi Thalib itu, sebagai contoh, Ali bin Abi Thalib itu derajatnya seperti Nabi. Bahkan ada Syiah Rafidah mengatakan Ali bin Abi Thalib itu titisan Tuhan yang ada di muka bumi. Itu keyakinan. Ini juga akidah. Dari sisi ini juga dikatakan apa? Akidah, karena keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Tapi keyakinan apa dulu? Keyakinan yang batil, akidah yang sesat, akidah yang batilah. Nah, fal aqidatul islamiyah ta'ni. Nah, sekarang semakin mengerucut lagi. Tadi akidah dari sisi bahasa sudah, akidah dari sisi istilah sudah kita bahas. Semakin mengerucut lagi, akidah Islam itu apa artinya? Nah, fal aqidatul islamiyah, adapun akidah Islamiyah artinya al-imanul jazimu billahi ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa at-ta'ati wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari wa sa'iri ma thabata min umuril ghaib wal akhbari wal qad'iyati ilmiyatan kanat aw amaliyatan. Beriman dengan keimanan yang kuat dan pasti, dengan keimanan yang kuat dan pasti terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban. Beriman kepada Allah, beriman dengan keimanan yang kuat dan pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Allah, apa saja yang harus kita imani dari Allah ini? Mengimani apa-apa saja yang menjadi kewajiban kita, seperti tauhid kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani tauhid ini ada 3 macam, ya kan? Tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani kalau Allah itu pencipta, mengatur, menurunkan hujan, berikan rezeki, tauhid rububiyah. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tauhid uluhiyah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah, di puncak keindahan, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, di puncak kesempurnaan, yang layak bagi Allah, yang tidak menyerupai nama dan sifat makhluknya. Ini termasuk dari keimanan-keimanan, konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ah, dan juga harus taat kepada Allah. Harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang beriman kepada Allah harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beriman akidah Islam juga termasuk juga akidah Islam selanjutnya. Dalam pembahasan akidah Islam selanjutnya, mengimani kepada malaikat, beriman kepada malaikat, malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Beriman kepada Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah. Nabi dan Rasulnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan juga mengimani seluruh perkara-perkara yang telah ditetapkan atau yang telah sahih tetap adanya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang gaib seperti alam kubur, siksa kubur, hari kiamat. Wa umurul ghaib, dan juga bukan cuman itu saja. Ini kalau hal masa sisa kubur, adab kubur, nikmat kubur, surga neraka, hisab, ini berkaitan dengan hari akhir. Termasuk di situ pembahasannya. Perkara-perkara yang gaib selain itu seperti adanya jin dan setan. Ini harus kita imani, ada jin itu. Dan juga perkara-perkara yang gaib yang harus kita imani adanya loh ya. Itu ada, yaitu sihir. Sihir itu ada. Dan berpengaruh dan mudah untuk ditaklukkan.
Karena ada orang nggak percaya dengan adanya apa? Jin. Nggak percaya adanya jin, nggak percaya dengan adanya pengaruh-pengaruh jin-jin jahat seperti sihir dan yang lainnya, mata-mata jahat. Ini ada orang-orang yang nggak percaya. Alasannya apa? Nggak masuk akal. Alasannya tidak masuk akal katanya. Sallallahu alaihi. Ini bisa kufur loh orang. Jin itu ada. Nah, ini harus kita imani adanya. Keberadaan mereka harus kita imani. Allah yang menciptakan mereka. Nah, ada alam jin itu ada. Wal akhbar al qat'iyat, dan berita-berita yang berita-berita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih benar adanya. Seperti apa? Berita apa? Marajal bahrain yaltaqiyan, ada dua lautan yang bertemu. Satu airnya apa? Tawar, satunya asin. Dan terpisah, nggak bercampur. Ada itu, harus kita yakini itu ada. Dan itu benar adanya, meskipun kita belum lihat. Ada di Spanyol misalnya, di laut Spanyol misalnya. Kabar-kabar tentang adanya nakhlah, an-nahl, nahl, tahu nahl ya? Tahu nahl enggak? Nahlun, nun, ha, lam. Apa itu artinya? Lebah. Ada surat An-Nahl. Lebah itu termasuk binatang yang diberkahi oleh Allah. Lebah itu. Dan termasuk binatang-binatang yang diharamkan untuk di apa? Dibunuh. Tak boleh. Semut, lebah, ankabut, laba-laba, hudhud, itu nggak boleh dibunuh. Nah, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya lebah ini mengeluarkan dari perutnya suatu cairan yang bermanfaat, bahkan menjadi apa? Obat bagi orang yang sakit. Apa namanya? Asal madu. Kita yakini itu madu itu bermanfaat. Harus kita yakini karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan obat. Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW juga. Nah, ini kabar-kabar ini banyak sekali, ikhwan. Kabar seperti yang disebutkan dalam hadis sekarang. Dalam Al-Quran banyak kabar berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya harus kita yakini dan itu benar adanya. Seperti dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuftahanna al-Konstantiniyah, akan ditaklukkan Konstantinopel, yaitu Turki. Waktu itu namanya Istanbul itu. Istanbul itu Konstantiniyah itu ya Istanbul itu. Dulu belum Turki begitu, Istanbul yang terkenal waktu itu. Konstantiniyah ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan, Konstantiniyah akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam hadis yang lain ya nggak jauh beda maknanya. Beliau ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awwalan, ar-Rumiyah atau Konstantiniyah atau Rumiyah? Ya Rasulullah, mana yang pertama kali akan ditaklukkan kaum muslimin? Konstantinopel, Istanbul itu, atau Romawi? Rasulullah SAW bertanya. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Rasulullah SAW menjawab, bal Konstantiniyatu tuftahu awalan. Konstantiniyah ditaklukkan pertama kali. Konstantinopel ditaklukkan duluan oleh kaum muslimin sebelum Romawi. Berarti Romawi juga nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dengan hadis ini.
cepat atau lambat akan kita taklukkan negeri Ferrari itu. Nah, nanti naklukkannya kapan? Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ketika ditaklukkan kaum muslimin sudah nggak ada lagi Ferrarinya, atau ada Ferrari dah nggak bisa jalan lagi karena di akhir zaman sudah nggak ada lagi namanya minyak, dan semuanya kembali kepada seperti zaman dahulu. Kendaraan tidak ada lagi pakai mesin-mesin. Nah, dan itu akan kembali seperti itu. Yang jelas kapan? Wallahu ta'ala alam. Romawi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan hadis ini. Ini harus kita yakini. Harus kita yakini. Ini hasil akhir dunia ini. Dunia ini akan Allah wariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Akan dikuasai orang-orang yang beriman dunia ini. Isa bin Maryam sebelum dibangkitkannya hari kiamat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan segala bentuk kekufuran di dunia ini nanti di akhir zaman. Dan juga Isa akan membunuh binatang yang namanya apa? Babi. Dia akan menghancurkan salib-salib. Nah, itu Isa bin Maryam di akhir zaman. Dan itu harus kita yakini. Dikabarkan kalau kaum muslimin nanti di akhir zaman akan membunuh orang-orang siapa? Yahudi. Di akhir zaman. Peperangan yang amat sangat dahsyat antara kaum muslimin. Pada waktu itu kaum muslimin sampai dibantu pepohonan, bebatuan, semuanya berbicara menyampaikan kepada kaum muslimin, ya Abdullah, ya Muslim, ya Abdullah, hada wara'i Yahud, ta'al uktul. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini loh ada orang Yahudi sembunyi di belakang aku, sini kamu bunuh dia. Sampai batu, pohon-pohon semuanya berbicara. Cuman satu pohon saja yang enggak. Hanya namanya Syajaratul Gharqad. Syajaratul Gharqad, kata Rasulullah SAW, ini pohon Gharqad ini adalah pohonnya Yahudi. Bahwa Syajaratul Yahud, ini pohonnya Yahudi. Makanya mereka sekarang lagi membudidayakan Gharqad ini. Nah, jadi yang paham kelihatannya orang Yahudi duluan yang paham hadis daripada kaum muslimin. Kita diasyikkan dengan musik-musik, ya kan? Kita diasyikkan dengan joget, rock and roll, dance, segala macam yang itu asalnya dari mereka untuk merusak kaum muslimin. Dan mereka sudah paham, sudah tahu, mereka yakin di akhir zaman akan dibantai oleh kaum muslimin. Itu mereka yakin, disebutkan dalam kitabnya. Cuman kaum muslimin yang model kayak apa, mereka juga sudah tahu. Dengan terang-terangan mereka mengatakan, bukan model-modelnya orang-orang seperti ente-ente ini, katanya, yang akan bantai kami. Yang akan bantai kami adalah orang-orang yang memiliki keimanan seperti sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah yang bantai itu, ahli sunnah yang setia mengikuti petunjuknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qat'iyat, perkara-perkara yang sudah qat'i, yang sudah nggak perlu lagi kita diskusikan, seperti zina itu haram, ini tidak perlu didiskusikan, ini sudah selesai sudah. Ini harus kita imani. Wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan, ini qat'iyat, perkara-perkara yang sudah qat'i, yang sudah jelas hukumnya, dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, harus kita yakini. Ini semuanya berkaitan dengan akidah Islam tadi. Selain kabar-kabar tadi, ya perkara-perkara yang sudah pasti, yang sudah hukumnya sudah jelas. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji dan umrah bagi yang mampu, haramnya berzina. Kok ada orang muncul di akhir zaman masih mendiskusikan masalah apa? Zina ini halal atau haram? Ini orang degling namanya, orang sinting. Ini udah selesai. Urusan masalah seperti ini udah selesai. Nggak boleh lagi kita diskusikan. Ini sholat ini wajib atau enggak, jilbab ini wajib atau enggak, ini sudah nggak perlu didiskusikan. Ini sudah selesai. Nasnya ada.
Kok sekarang masih banyak orang yang membicarakan masalah wajib atau tidaknya jilbab. Nasallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang wanita. Perintah dalam agama, perintah dalam Al-Quran, hukum asalnya itu adalah mengandung makna wajib. Ada lucu ucapan orang-orang nggak tahu, katanya lulusan pondok tapi mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu lafaz hijab itu wajib, tidak ada. Ya subhanallah. Ya, kalau kayak gini nih ya rusak. Dalam Al-Quran pun tidak ada bunyinya sholat itu wajib, tidak ada. Zakat itu wajib, mana ada ayat bunyinya kayak gitu. Nah, kalau akal-akalan seperti ini rusak agama. Dalam Al-Quran kan perintahnya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Man istata'a lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada kata-kata al-hajj wajib, tidak ada. Haji itu wajib, tidak ada juga lafadznya dalam Al-Quran. Kalau kita bicara seperti itu cara pendalilannya, mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu jilbab itu wajib, al-jilbab wajib, tidak ada ayatnya. Ya subhanallah. Nggak cuma jilbab, sampai sholat pun juga tidak ada bunyinya sholat itu wajib. Adanya cuma perintah, dan setiap perintah ini mengandung makna kewajiban. Dan disebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang jilbab itu, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il. Wahai Muhammad, wahai Nabi, sampaikan ke istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum muslimin, hendaknya mereka menutupi aurat mereka dengan jilbab-jilbab mereka, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin liyudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini lafadznya. Jadi perintah ini mengandung makna apa? Wajib. Setiap perintah itu hukum asalnya. Setiap perintah dalam Al-Quran atau Sunnah itu mengandung makna wajib. Setiap perintah. Kecuali kalau ada dalil yang mengalihkan dari posisi wajib ke posisi selain wajib, maksudnya sunnah atau mubah begitu. Itu harus ada dalil yang lain yang mengalihkan. Selama tidak dialihkan, selama tidak ada dalil yang lain yang mengalihkan dari perintah wajib, berarti tetap wajib. Ini bantahan sebenarnya pada orang-orang yang seperti ini, yang sakit otak dan hatinya. Nah, seperti saya berikan contoh hal yang enggak wajib, tapi ada perintahnya. Kulu washrabu dalam Al-Quran. Wala tusrifu. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Di sini perintah loh, makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Perintah. Apakah perintah ini wajib? Berarti kalau antum nggak makan, antum berdosa. Nah ini kan ada dalil yang mengalihkan. Yang jelas ayat ini tidak mengandung wajib. Alias apa? Hukum makan dan minum. Hukum makan dan minum apa? Apa hukum makan dan minum? Wajib, sunnah, mubah. Mubah itu boleh. Halal, haram, makruh, ada 5, ada 6. Apa hukumnya makan dan minum? Hukum asalnya makan dan minum tuh, ya? Wajib. Berarti anak kalau nggak minum di sini ini dan siapin orang, kan berdosa. Hah? Nah, iya, makanya kalau itu wajib, masya Allah berat sekali. Hukum makan dan minum adalah mubah. Mubah. Hukumnya mubah, boleh. Nggak sampai sunnah, nggak boleh apa? Nggak sampai apa? Wajib. Cuman hukum mubah ini
bisa berubah hukumnya menjadi sunnah, bahkan jadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti kalau orang itu orang meniatkan makan dan minum untuk supaya bisa kuat beribadah. Jadi dia mubah tadi yang awalnya itu boleh-boleh saja. Boleh itu kan ditinggalkan, dikerjakan tidak dapat pahala. Boleh aja. Mau makan silahkan, tidak makan tidak apa-apa. Asalkan jangan yang haram. Tapi ini bisa berpahala, bisa mungkin sampai bernilai sunnah, tergantung dari apanya tadi? Niatnya. Tergantung dari niatnya. Bahkan bisa jadi wajib hukumnya, kayak seperti orang sudah nggak kuat lagi untuk berpuasa, dan dia pingsan, siuman, pingsan begitu saking nggak kuatnya berpuasa. Orang seperti ini wajib apa? Makan, karena ini berbahaya kalau dia teruskan, bisa membahayakan jiwanya. Makanya wajib dia harus berbuka, wajib, karena itu membahayakan dirinya. Nah, seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah apa? Sunnah. Tapi yang jelas sekali lagi, perkara-perkara yang qat'i tadi banyak sekali. Perkara-perkara yang sudah pasti hukumnya dalam agama ini banyak sekali. Tentang halal dan haram, tentang hukum-hukum kewajiban, ini dah banyak sekali. Nah, di antaranya wajibnya sholat, rukun Islam itu, ini perkara-perkara yang qat'i seperti ini. Hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak boleh bodoh dengan perkara-perkara seperti ini. Wajibnya sholat, wajibnya sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki secara berjamaah, wajibnya menutup aurat bagi seorang wanita. Ini perkara-perkara yang seorang muslim itu nggak boleh bodoh. Masalah akidah dan tauhid, perkara-perkara yang qat'i, yang sudah pasti, sebuah kepastian, sebuah pondasi dalam agama yang nggak boleh dilalaikan oleh siapapun yang menganut agama ini. Nah, makanya ini pentingnya kita belajar. Ilmiyatan kanat atau amaliyatan, baik dari segi ilmiah. Ilmiah ini maksudnya perkara-perkara yang harus kita ilmui dan kita yakini, seperti akidah. Yang akidah itu berkaitan dengan keyakinan, dengan berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ilmiyatan kanat atau amaliyah, ini ilmiah berkaitan dengan akidah, amaliyah ini berkaitan dengan syariat, ya, ibadah-ibadah amaliyah seperti sholat, haji, puasa. Ini semuanya termasuk dalam karedar akidah Islam. Jadi akidah Islam itu bukan cuman bahas masalah tauhid. Akidah Islam itu di segala perkara yang sudah pasti hukumnya, dalilnya dalam Al-Quran, ini semuanya, dan sunnah juga, hadisnya Rasulullah SAW juga yang sudah jelas dan pasti dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, itu semuanya akidah. Apa saja. Jadi hadis sahih itu, hadis yang sahih itu dikatakan akidah. Hadis yang sahih yang mengandung hukum tertentu, hukum ini sudah bisa dikatakan apa? Akidah dalam Islam, akidah Islam. Karena apa? Wajib kita yakini permasalahannya. Apa saja. Masalah jenggot umpamanya, kita wajib kita iman, wajib kita yakini bahwa jenggot ini syariatnya Rasulullah SAW, paling tidak itu. Karena dalilnya apa? Jelas. Dalilnya apa? Jelas. Jelas itu ya jelas kesahihannya, hadisnya sahih, jelas maknanya. Nah, dan tidak ada perselisihan para ulama akan masalah kesahihan hadis masalah jenggot, dan semuanya hampir sepakat itu sahih. Maka wajib kita yakini bahwasanya jenggot minimal dalam masalah jenggot, wajib kita yakini bahwasanya jenggot itu termasuk dari bagian syariat agama atau sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, adapun batasannya
mana yang harus dipanjangkan, dan ini banyak obrolan para ulama. Tapi yang jelas namanya jenggot ya sudah kayak gini lah, yang tumbuh inilah namanya jenggot. Ada yang mengatakan ini bukan jenggot, jenggot itu bagian sini aja, ini bukan, seperti itu. Karena melihat dari sisi bahasanya. Karena lihyah itu bahasa Arabnya lihyah, jenggot itu cuman rambut yang tumbuh di dagu sini. Adapun yang di sini, kalau kita juga bahasanya jambang kan di sini. Ini enggak jambang di sini. Di sini jambang kalau bahasa Indonesianya juga. Dalam bahasa Arab pun juga beda. Lihyah itu sini. Adapun ini bahasa Arabnya arid, jambang ini. Kalau bahasa Indonesianya. Jenggot pun dalam bahasa Indonesia buka aja bagian sini aja. Nah, dari sini para ulama berselisih untuk menentukan mana jenggot itu yang wajib dipelihara. Makanya jangan heran kok sebagian ustadz di sininya ditipiskan, cuman di sini aja, karena memang ada perselisihan. Jadi seperti itu. Tapi paling minimal harus kita yakini bahwasanya jenggot ini apa? Tidak ada perselisihan lagi. Ini termasuk syariat agama. Ini akidah sudah. Karena nggak ragu kita. Karena hadisnya apa? Sahih. Azab kubur. Nggak usah didebatkan lagi, nggak usah didiskusikan lagi. Hadisnya apa? Sahih. Sudah imani. Syafaat di hari kiamat. Nggak usah didebatkan lagi. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah ngobrol panjang lebar. Selesai sudah. Hadisnya apa? Sahih sudah. Yakini ada itu. Telaga di hari kiamat. Telaga, setiap nabi nanti di hari kiamat ada telaga, memiliki telaga. Setiap nabi dan rasul memiliki telaga. Dan telaga yang paling besar, paling indah, paling sempurna, paling banyak dikunjungi manusia adalah telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang panjang lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Nah, luasnya itu luas sekali, dan banyak sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang telaganya Rasulullah. Ya harus kita imani seperti ini. Ada telaganya Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Harus juga kita imani ada dari umatnya Muhammad SAW yang akan minum dari telaganya, dan ada yang nggak diizinkan minum. Harus kita imani itu. Dua-duanya harus kita imani, karena semuanya disebutkan dalam apa? Hadis. Sekali lagi, baik itu berkaitan dengan akidah atau amaliyah, ibadah amaliyah, selama ada hadisnya yang sahih, itu sudah dikatakan apa tadi? Akidah. Sesuatu yang kita yakini, dan semuanya dalam Islam. Jadi Masya Allah, ini luas sekali cakupan akidah Islamiyah ini. Jadi nggak cuma rukun iman saja, tidak. Nah, selanjutnya as-salaf sadru hadhil ummah min as-sahabati wat tabi'in. Pendahulu dari umat ini, salaf. Kok dikatakan salaf, itu siapa sih arti salaf? Mereka adalah pendahulu dari umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa a'immatil huda fil quruni thalathatil mufaddalah, dan para ulama-ulama yang di atas petunjuk di 3 generasi terbaik umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi terbaik umatnya Muhammad. Sekali lagi, para salaf itu adalah pendahulu, generasi pendahulu dari umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in. Ya, yang kedua, para ulama-ulama, rujukan-rujukan manusia yang hidup di 3 generasi terbaik dari umat ini. Selain tabi'in, tambah satu lagi, atba' tabi'in, 3 generasi, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. 3 generasi ini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW untuk dijadikan generasi terbaik, generasi panutan kaum muslimin. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu siapa generasinya Rasulullah SAW? Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dan mati di atas
keimanan, itulah dikatakan siapa? Yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dan mati dalam kondisi beriman, itu dikatakan sahabat. Kok ketemu dengan Rasulullah SAW nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Khalaf, bukan sahabat mereka. Musuhnya Rasulullah SAW. Syaratnya harus beriman dan mati di atas keislaman. Karena ada sebagian para sahabat yang murtad pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan mati di atas kemurtadan. Seperti Tulaihah Al-Asadi, Aswad Al-Ansi. Ini di antara kalangan sahabat yang murtad, bahkan ngaku menjadi nabi. Diperangi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bertobat, balik lagi. Ada yang mati di atas kekufuran. A'udzubillahi min dzalik. Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini kalau dia memang bukan dia mengaku nabi memang. Dia memang mengaku nabi, bukan sahabat dia. Dia memang ngaku-ngaku nabi. Tapi sahabat banyak yang murtad pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq dan diperangi. Sebagian mereka ada yang mati di atas kekufuran. A'udzubillahi min dzalik. Ini nggak bisa dikatakan sahabat. Nah, dan tabi'in, generasi yang datang setelah siapa? Sahabat yang ketemu dengan sahabat tapi nggak ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW dan mati di atas keimanan. Yang dijumpai adalah maksudnya muridnya para sahabat ini tabi'in, seperti Imam Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib, ini muridnya Imam Ahmad, muridnya Abu Hurairah, muridnya Abu Hurairah. Hasan Al-Basri ini banyak muridnya sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Beliau sempat ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hasan Al-Basri ini, bahkan pembesar-besar sahabat beliau sempat ketemu. Hasan Al-Basri. Sa'id bin Musayyib ini muridnya Abu Hurairah, bahkan jadi menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahid, Ikrimah, ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud, beliau juga memiliki murid-murid yang banyak di Kufah, di Irak. Atba' tabi'in, generasi setelah siapa? Para tabi'in. 3 generasi inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Jadi 3, makanya disebut oleh para ulama salasatul qurun, al-qurun as-salasa al-mufaddalah, 3 generasi terbaik, 3 generasi yang memiliki keutamaan. Makanya kalau ditanya siapa generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi umatnya Muhammad yang paling baik, ya 3 ini. Dari 3 ini ya para sahabat. Tidak ada lagi zaman keemasan itu pada zamannya Ibnu Sina. Kadzab, itu dusta. Bukan. Zaman keemasan adalah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Wa yutlaqu ala kulli man iqtada bi haula'i wa sara ala nahjihim fi sa'iril usuri. Nah, ini masih penjelasan tentang apa tadi, ikhwan? Salaf, ya kan? Dan juga salaf ini sebutan yang diberikan kepada siapa saja yang mengikuti 3 generasi ini. Sebutan yang atau gelar atau sebutan yang diberikan atau diucapkan juga, disematkan juga kata-kata salaf bagi siapa saja yang mengikuti 3 generasi terbaik dari umat ini. Di dalam di zaman apapun, jadi sepanjang masa, siapa saja yang mengikuti generasi salaf, sahabat tabi'in, atba' tabi'in, dia adalah salaf juga. Salafi nisbatun ilaihim. Lafaz salafi, gelar atau nama salafi,
itu adalah penisbatan. Penisbatan kepada generasi salaf. Biasanya dengan sebutan apa? Salafi. Fulan salafiyul akidah. Fulan itu Syiah itu di akidahnya di atas akidah salafi. Maksudnya akidahnya itu akidah salafun salih. Akidahnya seperti akidahnya para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Ana salafi, ya karena saya mengikuti manhaj dan akidahnya para sahabat tabi'in, atba' tabi'in. Salafi ini namanya. Nisbah, penisbatan kepada generasi salaf. Ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang kita akan bahas. Salaf sudah kita bahas. Ahlus sunnah wal jamaah hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Siapa sih atau apa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Atau siapa mereka itu? Ahli sunnah hum, yaitu mereka yang di atas petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka yang beragama seperti cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kok bisa pengertian ini dari mana diambil? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariku hadhil ummah ila 73 millah." Umatku ini, umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam, dijebloskan ke neraka kecuali cuma satu. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Man hadhihi firqatun najiyah?" Siapa kelompok atau siapa golongan yang engkau maksud, yang satu golongan ini, jenis golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, dijauhkan dari kesesatan di dunia? Siapa mereka ini ya Rasulullah, yang satu ini? Beliau menjawab, humul jamaah. Humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Mereka ini apa? Jamaah. Dalam riwayat yang lain beliau menjawab, hum man kana ala misli ma kana hum man kana ala misli ma ana alaihi al-an. Hum man kana ala misli ma ana alaihi al-ana wa ashabi. Mereka itu yaitu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, mereka dalam masalah agama senantiasa beragama seperti aku sekarang ini dalam melakukan agama, dan juga dengan para sahabat-sahabatku. Mereka itu melakukan cara beragamanya seperti apa yang aku lakukan sekarang ini. Ini dijawab sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasumu ahlus sunnah. Kenapa dinamakan ahlus sunnah? Istimsakihim wattiba'ihim li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan ahli sunnah karena komitmen mereka, karena mereka berpegang teguh dan mereka setia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa dikatakan ahli sunnah? Karena ya, mereka berpegang teguh dan setia dalam mengikuti, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan setia dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah, ini nama-nama gelar-gelar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang disematkan untuk generasi, untuk para umatnya yang setia mengikutinya. Ini sebuah kemuliaan bagi orang yang benar-benar komitmen pada sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ya, sebagaimana kita ketahui, berkomitmen, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW di zaman fitnah seperti ini memang berat. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat,
Bahasanya fa inna min waraikum zamanu sabrin, sesungguhnya di belakang kalian itu ada zaman-zaman, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Kita bahwasanya itu disampaikan kepada para sahabat. Sesungguhnya di belakang kalian, maksudnya nanti gitu loh, di akhir zaman nanti ada zaman-zaman yang manusia itu dituntut untuk apa? Bersabar. Tahun-tahun penuh dengan kesabaran. Al-mustamsiku fihim lahu ajru khamsina syahidan minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di tengah-tengah manusia yang rusak pada waktu itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di tengah-tengah manusia yang rusak pada waktu itu, kata Rasulullah SAW, orang seperti ini yang berpegang teguh dengan agama ini akan mendapatkan pahala 50 pahala orang mati syahid dari kalangan sahabat. Ini dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain memang beliau cuma menyebutkan mendapatkan 50 pahala dari para sahabat kita aja, nggak pakai syahid. Tapi dalam riwayat disebutkan orang yang mati syahid di kalangan sahabat. Bayangin, saking beratnya komitmen kepada agama pada waktu itu. Kok pada zamannya Rasulullah SAW setelah beliau hijrah, kaum muslimin kuat. Rasulullah SAW memiliki negara Islam sendiri. Kaum muslimin kuat. Mau menampakkan syiar agama sudah. Orang Islam ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sebelum ketemu dengan musuh 1 bulan aja musuhnya udah kencing-kencing dia dan ketakutan. Ini saking masya Allah kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan iman yang dimiliki oleh kaum muslimin sampai terpancar seperti itu kekuatannya, dahsyatnya, mulia mereka, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini para sahabat. Sekarang kita ini kondisi lemah, ya kan? Tertindas, dianiaya, diusir dari tempat ke tempat yang lain. Subhanallah, berat. Orang itu nggak suka, gitu loh, dan merasa aneh dengan syariatnya, gitu. Orang komitmen di akhir zaman seperti ini berat. Dalam riwayat disebutkan orang yang berpegang teguh di atas agama seperti orang yang berpegang apa? Bara api. Ini dalam riwayat yang lain. Masya Allah, makanya ahli sunnah ini luar biasa. Subhanallah, kadang-kadang itu sering ditanya sama ikhwah, Ustaz, kalau saya gini berdagang kayak gini ini hukumnya gimana Ustaz? Oh afan akhi, tidak boleh akhi. Na'am Ustaz. Doakan Ustaz semoga anak bisa kuat dan bisa cari celah yang lain. Masya Allah, beratnya itu mencari dagang. Tidak boleh akhi. Setelah anak mau beli ini, anak butuh sepeda motor, tapi anak pengennya kredit gitu kan, pakai leasing gimana? Oh tidak boleh akhi karena ada riba. Oh ya, nah syukron Ustaz, tinggalkan. Berat loh hidup kita dengan seperti itu sebenarnya. Masya Allah ini kalau bukan didasari keimanan nggak semudah itu orang menerima hukum-hukum seperti ini, apalagi di zaman yang penuh luar biasa ujian, fitnah dunia luar biasa. Ini kalau bukan karena kita takut kepada Allah, memikirkan kampung halaman nanti di akhirat kelak, oh kita mungkin dah selesai, sudah tamat kita ini. Mungkin kita nggak jauh beda dengan mereka yang disibukkan dengan jadi budak-budak dunia, naudzubillah min dzalik, terombang-ambingkan dalam kesesatan di dunia, fitnah, syahwat, syubhat, bisa jadi. Ini alhamdulillah dengan komitmen pada sunnah Allah jaga kita, dan ini patut kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Wasumul jamaah, kenapa dinamakan ahli sunnah sudah? Kenapa dinamakan jamaah? Li'annahum alladhina ijtamu 'ala al-haq, karena mereka ini ahli sunnah wal jamaah ini, mereka senantiasa berkumpul di atas kebenaran. Yang dia pegang standarnya itulah kebenaran. Bukan apa-apa, bukan kelompok, bukan apa. Standarnya adalah
kebenaran yang dia pegang. Nah, kebenaran yang dia pakai, kebenaran yang dia jadikan rujukan, bukan apa-apa. Nah, makanya mereka berkumpul bersatu padu di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din, dan mereka tidak pernah berselisih dalam masalah agama. Wajtama'u ala a'immatil haqq, dan mereka berkumpul di atas petuah-petuah para ulama-ulama ahli sunnah yang berada di atas kebenaran. Walam yukhruju alaihim, dan mereka tidak pernah keluar dari apa yang menjadi kesepakatannya para ulama ahli sunnah. Wattaba'u ma ajma' alaihi salaful ummah, dan mereka juga mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan dari para ulama-ulama kaum muslimin dan tidak menyimpang darinya. Tayyib. Walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, muqtafina lil athar, mereka mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW, mereka dikatakan summu ahlil hadis, karena mereka mengikuti sunnah dan hadis. Mereka juga dikatakan ahlul hadis, dan juga ahlul athar. Ini nama-nama yang lain selain ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar. Sudah 4 kan? Ahlul athar itu ya apa yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Ada nama-namanya ahli sunnah yang lain juga, ahlul ittiba, orang yang senantiasa mengikuti. Wa yusammuna ta'ifata al-mansurah, dan juga dinamakan ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada nama yang lain, al-firqatun najiyah, kelompok yang senantiasa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, selamat dari kesesatan ketika di dunia. Tadi kelompok yang dimenangkan tadi menang di dunia dari musuh-musuhnya, dan dimenangkan oleh Allah di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya. Ini banyak nama-namanya. Ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Ada 7. Ini nama-nama ahli sunnah wal jamaah yang ini pembahasannya sampai di sini insyaallah, dan insyaallah kita akan ini sudah halaman ke-7 kita dari 29 halaman. Semoga kita cepat bisa menyelesaikan insyaallah biidznillah taala. Nah, ada yang bertanya ya ikhwan, sebelum kita tutup, fadhal. Tetapi kan kadang di rumah itu kan banyak gitu. Dan kadang-kadang kita jengkel gitu. Semacam semut tiba-tiba ada di makanan atau di apa. Kadang tanpa sengaja kita bunuh atau itu seperti apa? Nah, ungkapan para ulama, kalau omong itu menyakiti, mengganggu kita, menyakiti, menggigit umpamanya, semut kan juga bisa menggigit, boleh dibunuh. Bunuh. Tapi kalau cuma di makanan, saya nggak perlu dibunuh. Sebisa mungkin jangan dibunuh. Kalau namanya nggak ada masih tuntutan untuk membunuh, semua menyakiti kita, masuk ke telinga kita, otomatis kan kita kasih cairan apa yang bisa dia buat Tuhan. Kemudian kita, dan itu pun bisa sebenarnya, nggak harus kita bunuh. Tapi kalau para ulama mengatakan kalau itu menyakiti, boleh dibunuh. Boleh dibunuh, ini patokannya. Semuanya menyengat, menyengat. Apalagi tawon di sini, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai banyak yang masuk rumah sakit. Ini kita punya jamaah di situ, di dekat situ lah, pokoknya enggak tahu lah namanya. Talang Bulunya. Itu sampai opnam 2 hari di rumah sakit gara-gara kesengat lebah. Ini boleh diusir atau mungkin ininya dirusak apanya, rumahnya biar nggak menyakiti umumnya, nggak ada masalah. Tapi sebisa mungkin jangan dibunuh, sebisa mungkin.
jangan dibunuh. Nah, kecuali memang benar-benar dalam posisi darurat. Nah, karena dia menyakiti tadi. Adapun tidak, kita usir bagaimana? Entah kita sapu, kita buang, atau kita buang sama makanan yang di sampah. Yang penting nggak kita bunuh dia. Nah, karena memang ada nasnya, nggak boleh itu. Di antara binatang-binatang yang haram untuk dibunuh. Nah, Wallahu ta'ala alam. Kalau untuk ini Ustaz, orang awam yang ingin belajar agama, dia harusnya mulai dari akidah dulu atau tauhid dulu? Tauhid masuk bagian dari akidah. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan tauhid dulu atau akidah dulu. Sebenarnya keliru pertanyaan. Tauhid dulu atau akidah dulu atau masalah fikih ibadah, mungkin gitu saja. Kalau akidah, jelas ya akidah yang dibahas adalah tauhid yang pertama kali. Karena pengertian akidah tadi dalam urutan pertama, akidah Islamiyah itu kan luas banget, ya. Beriman kepada Allah dengan cabang-cabangnya keimanan kepada Allah, ya. Beriman kepada kitabnya. Ini kan dalam barisan terdepan dalam masalah pembahasan akidah. Jadi jelas pembahasan akidah terlebih dahulu, dan pembahasan akidah adalah masuk di dalamnya dalam masalah tauhid. Nah, ini harus didahulukan daripada ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya, fikih-fikih ibadah. Nah, sambilan kalau dia orang awam, ya sambil diajari fikih-fikih ibadah yang seharian seperti sholat, wudhu, seperti ini juga hendaknya itu nggak bertentangan dengan masalah mana harus didahulukan. Saya kira diajarkan bareng-bareng pun tidak ada masalah. Yang hal-hal yang prinsip ibadah amaliyah sehari-hari seperti sholat dan wudhu, nah ini juga harus diajarkan. Makanya penting sekali belajar masalah sholat, masalah wudhu, nah yang benar bagaimana, tata cara sholatnya Rasulullah SAW bagaimana, tata cara wudhunya Rasulullah SAW bagaimana. Ini seorang muslim juga tidak boleh bodoh dalam perkara seperti ini. Makanya di kajian-kajian anak dengan orang awam, selain saya ngisi akidah, saya selipi di situ fikih ibadah. Fikih ibadahnya cuma dua, sholat sama wudhu. Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada pertanyaan lain? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.